Assalamualaikum, kembali lagi ke channel aku, Ayuko Imana. Wah, sebentar lagi mau jadwal imunisasi nih. Nah, biasanya para bunda suka khawatir karena biasanya si kecil suka demam dan suka rewel. Nah, kali ini aku akan membahas bagaimana si bayi bisa demam sehabis imunisasi dan cara mengatasinya. Oke, simak terus ya. Pada prinsipnya, imunisasi itu adalah pembentukan antibodi pada tubuh kita. Nah, dengan cara memasukkan bakteri atau virus yang dilemahkan atau dimatikan. Ingat ya Bunda, dengan cara dimasukkan bakteri atau virus yang dilemahkan atau dimatikan dengan cara disuntik, dengan cara ditetes. Nah, disuntik ini ada beberapa cara, yaitu dengan di bawah kulit, di kulit maupun di otot, tidak melalui pembuluh darah ya. Kenapa? Karena kalau di kulit, di bawah kulit dan di dalam otot itu akan memberikan sel tubuh kita ya, sel tubuh kita untuk membaca melawan dan membaca bakteri atau virus yang dilemahkan atau dimatikan tadi. Maaf ya Bunda, anak aku rewel. Mungkin pengen ikutan. Ya nak. Nah, selanjutnya aku akan ilustrasikan ya. Nah, misalkan bakteri atau virus yang dilemahkan tadi ini adalah musuh ya. Misalnya kita membayangkan itu seperti di dalam peperangan ya. Nah, si bakteri atau virus ini itu adalah musuhnya. Nah, si apa sel tubuh kita ya, sel tubuh kita itu adalah tentaranya. Nah, jadi dia yang akan nah, jadi dalam peperangan itu misalnya, nah dia akan diculik nih si musuhnya, satu atau dua orang. Nah, jadi ya Bunda ya, bakteri atau virus yang dilemahkan yang dimasukkan tadi itu dalam jumlah sedikit ya, dalam jumlah sedikit. Nah, jadi setelah musuhnya diculik, nah lalu tugas tentara ini, tentaranya yang bagian intelijen ya, nah dia akan menculik si musuh tadi, lalu si musuh tadi akan ditanyakan bagaimana strategi perang mereka, bagaimana apa tujuan mereka, terus senjata apa aja yang mereka pakai gitu. Nah, itulah ya ilustrasinya bagaimana si virus atau bakteri tadi akhirnya dilemahkan. Nah, akhirnya tentara tadi akan membentuk membuat bagaimana strategi untuk melawan si musuh tadi, bagaimana strategi perang senjata yang akan dibuat gitu. Nah, jadi setelah nanti benar-benar terjadi perang yang besar ya, setelah benar-benar terjadi perang yang besar, nah nanti akan mudah lagi untuk melawan si musuh. Nah, karena kita sudah tahu strateginya, kita sudah tahu bagaimana apa senjata mereka, lalu kita lawannya pakai apa. Nah, udah paham ya Bunda ya. Nah, jadi kita kembali lagi ke bakteri dan virus tadi. Nah, setelah bakteri dan virus tadi sudah kita baca, nah kita sudah tahu bagaimana struktur bakteri dan virus tadi. Nah, sel tubuh kita yaitu sel darah putih ya. Nah, sel darah putih ini dia akan menyampaikan dia akan mengeluarkan protein. Protein itu namanya pirogen. Lalu pirogen ini akan menyampaikan ke otak. Nah, di otak, nah intinya setelah di dalam otak lalu dibaca sama otak agar mereka tuh otak tadi tuh taunya si pirogen ini suhunya adalah dingin. Nah, setelah disampaikan ke otak lalu maka otak akan
menerima, nah suhu tubuh sedang dingin nih. Nah, jadi itulah kenapa tubuh kita bereaksi untuk menaikkan suhunya, ya. Biasanya misalnya 36,5 jadi 37,5 ke atas. Nah, itulah ya kenapa suhu tubuh kita atau setelah imunisasi kita menjadi demam. Nah, semoga para bunda mengerti dan para bunda lebih paham lagi, dan para bunda nggak usah khawatir lagi ya untuk imunisasi. Nah, lalu bagaimana sih cara mengatasi demamnya, ya? Biasanya para medis, dokter, nah, atau misalnya kita di klinik, ya, itu akan diberikan seperti paracetamol, ya, atau misalnya analgetik seperti ibuprofen. Nah, selain demam juga biasanya setelah imunisasi di sekitar yang disuntik itu terjadi nyeri, ya bunda, ya. Nah, dikasihlah analgesik, penghilang nyeri. Nah, lalu cara kedua adalah diberikan ASI sebanyak mungkin. Yang ketiga, nah bunda harus menandai nih bagian mana nih yang disuntik. Nah, misalnya bagian kanan. Nah, bunda harus memperhatikan, jangan sampai ya nanti tiba di rumah menggendong si dedeknya terus kena. Nah, anakku waktu itu pernah kayak gitu, ya. Jadi sampai benar-benar teriak, karena kami pun nggak sadar gitu kalau kena bagian yang disuntik gitu. Terus yang ketiga, biasanya kalau bayi rewel itu dia nggak mau, dia maunya digendong. Nah, kita gendong dia gitu. Nah, mungkin itu aja ya. Dan satu lagi, dikompres, ya. Dikompres bayinya. Kalau aku kemarin itu pakai daun jarak herbal, ya. Kalau bunda mau lihat video aku sebelumnya bisa dilihat di sini, ya, rekomendasi videonya. Oke, mungkin itu aja sharing dari aku kenapa bayi kita bisa demam. Oke. Kalau para bunda suka sama video aku, silahkan di like, di komen. Bagi yang mau bertanya, di share dan di subscribe. Oke, sekian dulu video dari kami. Dadah.